Shalom, sahabat Iktus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Pada kesempatan ini saya mengajak sahabat untuk belajar bersama-sama dari Bunda Maria. Dan tema yang saya angkat adalah langkah iman. Kita akan belajar tentang langkah iman. Sebelum kita mengawali firman Tuhan yang akan kita pelajari, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang hanya sebagai alat, dan mohon urapan Tuhan sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan pesan dapat kami terima dan kami lakukan di kemudian hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Tuhan memakai siapa saja dari berbagai macam golongan dan situasi untuk rencananya. Tuhan memakai para gembala, memakai imam-imam, memakai seorang wanita, bahkan wanita muda, memakai orang-orang yang statusnya rendah dan juga tinggi seperti orang Majus yang rendah adalah gembala. Tuhan memakai seorang nenek yang sudah tua dan sebagainya. Saudara, demikianlah halnya. Tuhan pun memakai orang-orang seperti saudara dan saya dari berbagai macam umur dan situasi. Entah dia siswa, entah dia mahasiswa, entah dia pebisnis, entah dia orang tua, entah dia anak muda, dan sebagainya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari Maria, seorang wanita muda yang kemungkinan besar di bawah umur 20 tahun yang dipakai oleh Tuhan. Masalah umur memang tidak jelas di Alkitab, cuma diperkirakan dari budaya wanita yang bertunangan pada waktu itu. Nah saudara, umumnya panggilan Tuhan datang di saat-saat yang mengejutkan dan tidak disangka-sangka. Demikian halnya panggilan Tuhan pada Maria. Tentu sebagai hamba Tuhan pun saya merasakan demikian. Ya tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka kalau menjadi hamba Tuhan. Jadi penuh dengan kejutan yang Tuhan buat kepada kita. Nah saudara, Yesus adalah seorang manusia, tapi juga anak Allah yang maha tinggi, berhakikat ilahi. Artinya 100% manusia, 100% Allah. Dua hakikat ini ada dalam diri Yesus. Dia juga adalah seorang raja dari keturunan Daud dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Nah saudara, hal apakah yang dapat kita pelajari dari Maria? Kita akan belajar dari Maria hanya dua hal. Pertama, Maria taat. Dia punya pribadi yang taat. Mari kita amati beberapa ayat secara acak. Saya bacakan. Lukas pasal 1 ayat 31, 32, 34, dan 38. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mengejutkan. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepada Maria. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan namanya Yesus. Lalu Maria mempertanyakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 34. Beliau mempertanyakan bukan berarti beliau tidak beriman. Maria begitu tulus
Karena dia tulus, dia bertanya. Bukan karena dia tidak percaya atau tidak beriman. Lalu jawaban Tuhan lewat malaikat. Tuhan mengingatkan Maria bahwa Elisabet seorang wanita tua yang mandul pun bisa mengandung. Karena itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Akan seorang perawan Maria pun bisa terlaksana. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi malaikat Gabriel berkata, Maria, lihatlah saudara sepupumu yang sudah oma-oma, yang dikenal dengan wanita yang mandul tidak punya anak. Toh sekarang dia sedang hamil 6 bulan. Lihat, itu karena Roh Kudus. Dan ketika Maria dijelaskan itu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Maria mau tunduk dan taat. Kita melihat ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria menegaskan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Artinya milik daripada Tuhan. Dia dikendalikan oleh Tuhan. Dia tidak punya hak lagi untuk menuntut. Karena dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Seorang doulos, hamba, budak. Seperti yang sering dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Saudara, kita tahu bagaimana konsekuensi bagi Maria ketika harus mengambil keputusan untuk menjadi wanita yang sedang bertunangan dan mengandung hamil di luar nikah. Bisa jadi yang pertama ada 4 alasan kita melihat. Pertama, dia dituduh berzina dan diceraikan oleh Yusuf. Saya yakin Yusuf akan menceraikan dia. Ya, pasti Yusuf menuduh bahwa dia berselingkuh dengan pria yang lain. Yang kedua, Maria menghadapi tantangan dari pihak keluarga. Pasti keluarga marah dan dia akan dikucilkan. Juga dia diperhadapkan dengan ejekan, cemooh. Atau dikucilkan dari lingkungannya. Sehingga dia tidak punya hak lagi untuk berkomunitas dalam sosial agama Yahudi. Yang keempat, dia akan menghadapi tuntutan hukum Taurat. Artinya dia akan dirajam batu. Saudara, taat kalau tidak ada resiko atau situasi yang enak, tentu mudah, bukan? Tapi Maria taat ketika dia harus membayar harga. Apa kata Yusuf saat tahu bahwa dia mengandung? Apa kata orang-orang karena mereka belum secara resmi menikah? Kok hamil? Berarti ini wanita yang tidak benar. Tapi Maria, pribadi yang taat, karena memang itu pilihan Allah untuk dia dan Allah ingin memakai dia. Dia taat. Apapun resikonya, dia akan terima. Ketaatan, saudara, tidak berarti tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi di masa depan. Atau bagaimana Tuhan menolong melewati masa-masa ketaatan. Jujur, kita bisa taat kalau ada sesuatu yang sudah kita lihat dan pasti ke depan. Kalau sesuatu yang samar-samar, sulit bagi kita untuk taat. Ya karena kita punya kecenderungan adalah hasil. Konsep yang salah mengenai ketaatan adalah kita mengharapkan sesuatu keuntungan atau benefit dari Tuhan kalau taat. Jadi untuk apa saya taat kalau tidak ada untungnya? Kalau memang saya dapat hasilnya, ya nggak apa-apa saya taat kepada Tuhan. Padahal kita seharusnya taat karena bukan saja kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penguasa hidup kita. Dia adalah raja yang berotoritas atas hidup kita ini. Dan kita pun juga harus tahu, saudara, bahwa apapun perintah Tuhan pada kita itu adalah di dalam rencana Tuhan yang besar. Dan kita hanya seharusnya taat. Ya saudara, kita sering memikirkan untung rugi dari ketaatan kepada firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi sedihnya lagi, banyak dari kita yang hidupnya hancur terlebih dahulu, baru mau taat kepada Tuhan. Kalau belum dihajar, sulit untuk taat. Belum mengalami kesulitan, sulit seringkali saya dengar. Orang-orang tua yang sedang sakit, nih kalau saya sembuh, nanti saya akan melayani Tuhan. Kalau sudah digencet, dipepet dengan masalah, baru taat. Mari kita belajar dari Maria. Ya, dia tahu ada resiko dari sebuah pilihan yang dia ambil. Tapi dia mau taat. Resiko ditinggalkan oleh Yusuf tunangannya.
resiko dikucilkan oleh keluarga dan komunitas agamanya, resiko dirajam batu, nyawa. Tetapi karena Tuhan perintahkan, Maria taat. Saudara, adakah kesedihan saudara juga mau seperti itu? Taat meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan? Puji Tuhan. Yang kedua, Maria dewasa dalam emosi. Lukas 1 ayat 42-43. Lalu saya lanjutkan Lukas 1 ayat 46-47. Lukas 1 ayat 42-43, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Setelah malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya Yesus. Dan malaikat berkata, lihat saudaramu Elisabet, dia sedang hamil 6 bulan. Dari informasi itu, Maria berkunjung ke rumah Elisabet. Wah, ibu Elisabet berkata, diberkatilah engkau Maria di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Jadi ibu Elisabet, dia merasa tidak layak karena dia tahu yang datang ini ibu dari Tuhan. Secara biologis, saudara. Tapi bagaimana respon Maria? Lukas 1 ayat 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia bawa semuanya itu kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Bukan soli ego gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagiku. Ini respon Maria dalam Lukas 1, 42-43, 46-47. Elisabet tahu siapa Maria. Bukan hanya sekedar saudaranya. Elisabet adalah istri dari seorang imam yang bernama Zakaria dan berumur lebih tua dari Maria. Namun kita bisa melihat dia mengangkat Maria begitu tingginya, menjunjung Maria. Namun Maria memberikan semua itu, dikembalikan kepada Tuhan yang memakai dia. Soli Deo Gloria. Biarlah kita belajar. Kalau kita dipakai Tuhan, ingat, jangan kita besar kepala. Biarlah Tuhan yang kita tinggikan. Maria tahu dia orang yang miskin dan tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau memakai dia. Dan dia tidak menjadi sombong dan memberitahu pada orang-orang akan kandungannya. Dia kembalikan kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal yang menarik setelah Tuhan Yesus menjadi alat Tuhan, menjalankan misinya di atas umur 30-an tahun. Kita melihat dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat 19-22. Ibu dan saudara Yesus datang kepadanya. Tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Saudara, kalau kita melihat ayat yang kita baca dalam Lukas 8, ayat 19-22 ini, perkataan Yesus yang mungkin menyakitkan bagi umumnya orang. Apalagi seorang ibu tua seperti Ibu Maria yang mungkin sudah berumur sekitar 50 tahun lebih. Di sini Yesus ingin mengingatkan bahwa rencana Allah akan Maria sudah selesai, sudah tuntas sebagai alat dan fokus kepada Sang Mesias, Yesus Kristus. Itu maksudnya, bukan berarti Yesus tidak menghormati Ibu Maria, ibunya. Saya perkirakan umurnya bukan 50-an tahun ke atas, 60 tahun. Karena Yesus sudah berumur 30-an. Sebagai orang tua, tentu sangat sensitif. Tapi Yesus punya prinsip. Yesus harus makin besar dan Maria makin kecil.
Kita bisa melihat di akhir-akhir nama Maria sudah tidak lagi ditulis dalam Alkitab sampai Tuhan Yesus ada di kayu salib. Kita lihat misalnya Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, dalam hal ini Yohanes, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya Yesus sangat menghormati ibunya. Dan ibunya diserahkan kepada murid-muridnya sebagai ibu mereka. Kita lihat dalam Markus 15 ayat 40-41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi waktu Maria muda dan dipakai Tuhan, Tuhan juga menjamah hidupnya untuk mengerti bahwa hidupnya bukan lagi menjadi tujuan, tapi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara masih tidak dewasa secara emosional, maka akan ada masalah dalam hubungan saudara dengan teman-teman, pacar, atau bahkan dalam keluarga. Pelayanan pun akan penuh dengan bentrokan satu sama lain. Oleh karena fokus kepada diri sendiri, akan menjadi susah untuk orang bisa bertumbuh kalau emosinya masih tidak stabil. Begitu banyak orang ada di gereja suka tersinggung karena fokusnya kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Dari Bunda Maria kita belajar, walaupun beliau tidak dianggap, tidak diterima, ya, tapi dia tidak tersinggung karena dewasa emosinya. Bahkan kita lihat setelah Yesus ya mau naik ke sorga, beliau pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoalah, tunggu Roh Kudus turun. Dan Yesus naik. Apa yang terjadi kemudian setelah Yesus naik? Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Maria setia dan menjadi murid Kristus seperti para rasul dan murid. Dari ibu Yesus menjadi murid Yesus. Luar biasa. Ibu Maria tidak pernah merasa sombong. Dia tetap sama dengan yang lainnya, dengan rasul-rasul sebagai murid. Maria harus belajar untuk mematikan keakuannya. Maria harus belajar untuk mematikan sifat egoisnya, harga dirinya, dan memandang Yesus lebih tinggi dari segalanya dan taat kepadanya. Demikiannya halnya dengan saudara dan saya. Biarlah kita belajar hari ini. Dari tanggapan Maria kita bisa melihat Maria kenapa tidak gampang tersinggung. Karena dia kenal siapa dirinya. Dia hanya seorang hamba Tuhan. Dia taat meskipun ada resiko. Dan dia tetap percaya. Saudara, kita dapat menanggung semua kesulitan. Apapun masalah kita. Sebab Tuhan lebih besar dari segala pergumulan hidup kita. Karena itu dua hal yang harus kita punya. Langkah iman. Ketika ada masalah, ada pergumulan, keputusan harus kita ambil. Pertama, belajar taat. Artinya, biarlah keputusan yang kita ambil, keputusan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, ketika kita merasa diusik oleh situasi, keadaan, orang di sekitar kita, jangan gampang tersinggung. Jangan sampai kita merasa harga diri kita hilang. Mukaku taruh di mana? Muka kita tetap ada di sini dan tidak pindah-pindah. Kita belajar ya menempatkan Tuhan yang paling utama. Jangan jadi orang tersinggung. Biarlah kita berjuang terus menghadapi hari-hari yang penuh tantangan ini dengan langkah iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengarahkan setiap kami untuk lebih sungguh-sungguh taat dan mau mengendalikan setiap emosi kami. Kami boleh belajar mengikuti apa yang Kau mau, dan kami punya beban hanya untuk meninggikan nama-Mu. Berkati pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dan Tuhan ambil bagian
memberkati hidup mereka masing-masing. Apapun masalah mereka, dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah studi anak-anak, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.